Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini ada perintah untuk mengasihi. Jadi ternyata mengasihi itu bukan pilihan mengasihi atau tidak mengasihi. Dia adalah perintah yang sifatnya harus, tidak bisa menolak. Mengasihi itu bukan pilihan, tetapi itu sebuah keharusan, tanda ketaatan kita atas otoritas Tuhan dalam hidup kita. Itu jadi sangat penting dalam kehidupan ini. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus memberikan perintah tentang mengasihi itu? Konteksnya kalau zaman itu kan, mereka adalah komunitas kecil ya, orang, pengikut Kristus yang sedikit dan mereka ada dalam bahaya besar di tengah-tengah kekuasaan Romawi, kekuasaan, orang-orang Yahudi yang berkuasa pada waktu itu dan mereka sebagai oposisi, kelompok yang, tidak atau bahkan mungkin dianggap bertentangan dengan mereka. Maka mengasihi itu sebuah keharusan untuk bisa bertahan. Sehingga kita perlu sadar kenapa Tuhan Yesus kasih perintah itu mengasihi, karena dengan itulah atau satu-satunya jalan mereka tetap akan eksis, mereka akan tetap hidup, mereka akan tetap eh, bertahan melewati semua hal kalau mereka saling mengasihi. Kalau di antara mereka sendiri saling membenci, hancur sudah, habis, selesai gitu. Itu yang harus kita sadari. Jadi penting kenapa kita harus mengasihi, karena itu mengkait mengkait dengan eksistensi kita, keberadaan kita. Keluarga harus saling mengasihi karena itu akan berdampak pada keberlangsungan keluarga. Kalau persekutuan harus saling mengasihi karena itu berkait dengan keberlangsungan persekutuan. Jadi itu sesuatu yang sangat besar dampaknya gitu ya. Kalau mengasihi lanjut hidupnya, eksis. Kalau nggak mengasihi, membenci, hancur, selesai. Musnah komunitas itu. Tentu itu jadi penting. Termasuk keluarga ya, kita juga sadarkan itu. Nah yang berikutnya lagi, perintah itu tidak tidak disandarkan pada keberadaan kondisi. Kalau kamu pas lagi seneng, kasihlah. Kalau lagi pas sedih, nggak apa-apalah kalau kamu kurang mengasihi. Bukan begitu kan? Kasihlah. Itu perintah yang sifatnya permanen, resmi, otoritatif dari Tuhan sepanjang waktu. Jadi tidak bergantung pada mood hidup kita, tidak bergantung pada kondisi internal kita. Dia melekat pada situasi apapun, bukan sebagai pilihan emosional kita. Itu yang harus kita sadari. Maka kita sadar betul kita nggak kuat sebenarnya. Walaupun memang standarnya luar biasa. Standarnya sama seperti aku, Yesus bilang, sama seperti aku mengasihi kamu, coba bayangin. Standarnya terlalu tinggi gitu kan. Nah kemudian pertanyaannya, ngasih saja nggak bisa, standarnya pakai standar Yesus mengasihi lagi. Jauh nggak bisa lagi gitu. Terus bagaimana? Gini, kalau sahabat punya anak kecil, usianya 5 tahun gitu. Nggak mungkin kita suruh dia ngangkat 1 karung, 1 kuintal gitu ya. Nggak lah. Jadi kalau kemudian kita nyuruh dia ngangkat, kita udah hitung tuh sebenarnya. Dia bisa ngangkat gitu. Nah, yang berikutnya lagi bukan soal hasil sebenarnya. Seberapa kita berjuang itu penting.
Kalau kita nyuruh anak kita nyapu dan tidak bersih, tapi dia melakukan nyapunya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia disuruh nyapu, dia nggak nyapu, persoalan lain kan. Jadi bukan soal hasil, tapi seberapa kita berjuang di jalan ketaatan perintah Tuhan ini. Itu yang lebih penting. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengasihi dan menolong hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.